Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia, wabil khusus para pengurus masjid ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada waktu subuh ini di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan kesabaran, dan bulan maghfirah, mudah-mudahan semuanya itu dapat kita gapai, dan semuanya amal ibadah kita, sholatnya, puasanya, dan seterusnya termasuk mengeluarkan harta, semuanya mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, kemarin saya diingetin oleh Ustaz Hamdi untuk ngisi kajian kali ini dan subuh kali ini di Masjid Al-Muharram. Dan secara kebetulan Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, di bulan Ramadan ini awal Jumat saya khutbah di sini dengan Pak Ibnu kemarin waktu Jumat pertama di bulan Ramadan saya khutbah, dan ini kebetulan subuh minggu terakhir. Jadi bahasanya awal dan akhir gitu. Alhamdulillah ini bapak-bapak, saudara-saudara, terutama juga ibu-ibu ini belakang, meskipun mungkin ngantuk-ngantuk semalam habis menyiapkan sahur dan sebagainya, insya Allah paling lambat 5:30 selesai ini ya. Insya Allah semuanya kita mendapatkan sekali lagi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, sekali lagi kemarin saya dikasih tahu oleh Ustaz Hamdi, temanya tentang masalah perenungan ya, atau renungan dalam rangka akhir-akhir bulan Ramadan. Teorinya begini tentang Ramadan. Itu di dalam ayat, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, ini ayat yang sudah kita biasa baca dan kita sudah sering dengar dan kita hafal. Itu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran itu ketika menyebut kewajiban puasa itu nyebutnya asyam, kan kutiba alaikumusiyam. Nah, lafaz asyam itu diartikan puasa. Di dalam Al-Quran itu disebutkan lebih dari 5 kali. Jadi sekali lagi lafaz asyam itu disebutkan lebih dari 5 kali. Tapi ada lagi lafaz as-saum. As-saum itu artinya puasa juga. Tapi di Al-Quran disebutin cuman sekali. Kalau bahasa orang Betawi nyebutnya sekali-kalinya, seatu-atunya. Jadi asyam itu artinya puasa, as-saum juga artinya puasa. Cuma yang membedakan kalau lafaz asyam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Tapi kalau lafaz as-saum cuma atu. Nah, ini nanti insya Allah kalau kebetulan kita lagi baca Al-Quran, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian di rumah, di masjid dan di tempat lain, itu yang sekali-kalinya disebut lafaz as-saum itu ada di dalam surat Maryam, tepatnya ayat yang ke-26. Sekali lagi, surat Maryam ayat yang ke-26 itu cuma atu dan sekali-kalinya disebut as-saum. Yang redaksionalnya inni nazartu lirrahmani sauma. Nah, jadi sekali atau satu-satunya. Nah, yang menarik bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ketika kewajiban puasa di bulan Ramadan di dalam ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah nyebutnya asyam, tapi ketika kita niat puasa nyebutnya as-saum. Kan kalau saya belum tahu kalau di Masjid Muharram ini niatnya habis Isya apa habis Tarawih? Habis Tarawih. Nah, gini. Indahnya niat puasa Ramadan itu, ini pakai bahasa saya nih, pakai bahasa Betawi, kudu diinepin. Jadi niat puasa Ramadan itu harus diinapkan. Artinya diinapkan itu harus setelah maghrib dan sebelum subuh. Tabyid namanya. Karena waktu niat puasa Ramadan itu diinapkan, makanya bebas kita. Ada yang niat puasa Ramadan setelah maghrib, ada yang setelah sholat Isya,
ada yang setelah sholat witir, ya, artinya tarawih dan witir, mungkin tengah malam, atau mungkin karena kebablasan, ketika sahur baru niat, gitu. Nah, oleh karena itu tadi di Masjid Al-Muharram ini ternyata niatnya habis tarawih atau habis witir. Tapi di beberapa masjid, termasuk saya ngisi kajian, kitab namanya Bulughul Maram, itu daerah Lebak Bulus, nama masjidnya adalah Al-Barkah, itu niat puasa Ramadan itu setelah sholat isya, gitu. Jadi sebelum tarawih. Jadi habis sholat isya, niat baru tarawih. Pokoknya bebas lah, yang penting setelah maghrib. Dan yang penting juga sebelum subuh. Yang tadi saya maksud, kalau ketika kewajiban puasa Ramadan dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah nyebutnya as-syiyam, tapi ketika di dalam surat Maryam nyebutnya as-saum, padahal sama-sama artinya puasa. Ya, yang kita ini ketika niat nggak bilang nawaitu syiyam kan, nawaitu sauma ghadin. Dari dua kata ini meskipun artinya sama, tapi nggak sama persis. Pernah saya ungkapkan di dalam kuliah subuh juga ya di masjid ini. Di dalam Al-Quran itu ada lafaz yang disebut dua kali secara zohir itu sama, padahal nggak sama persis. Dulu pernah, karena kebetulan saya bukanya kitab Arba'in An-Nawawiyah, di situ ada bicara masalah fahsya wal munkar. Fahsya dan munkar itu sama-sama perbuatan maksiat. Lafaznya dua itu, sama-sama maksiat. Ternyata lebih dalam lagi. Kalau fahsya perbuatan kemaksiatan tapi secara diam-diam, sunyi, sepi. Tapi kalau munkar dengan terang-terangan. Itu penjelasan tafsir seperti itu. Sama. Jadi ketika lafaz as-syiyam dengan as-saum. Nah, ini namanya perenungan menjelang akhir bulan Ramadan. Kenapa kok ketika kewajiban puasa Ramadan nyebutnya as-syiyam, tapi ketika kita niat nyebutnya as-saum? Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, penjelasan para ulama, kalau saya bilang ulama ini tentu kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kata ulama begini, kalau lafaz asyam itu adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri dari subuh sampai maghrib aja. Saya tambahin aja ini. Jadi dari subuh sampai maghrib aja, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seksual. Itu namanya asyam. Nah, yang asyam inilah masuk dalam kajian fikih. Dan hampir, saya nyebutnya hampir ya, cuman saya nggak bilang semua aja. Hampir semua orang bisa dan mampu melakukan puasa model begini. Semuanya bisa. Jangankan kita orang Islam, kadang-kadang non Muslim pada ikut puasa. Dan kadang-kadang bukan karena puasa wajib aja, puasa sunnah. Kadang-kadang bukan puasa wajib, puasa sunnah saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka kesehatan. Berarti intinya kalau puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri dari subuh sampai maghrib hampir semua mampu, hampir semuanya bisa. Nah, yang bedanya kalau lafaz as-saum, kalau lafaz as-saum itu dari subuh sampai maghrib terus lagi sampai subuh lagi, itu bukan hanya mampu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual aja, akan tapi tidak berkata keburukan, gitu. Juga tidak bersikap dan berbuat keburukan. Berarti intinya kalau lafaz as-saum itu lebih umum, dan itu bukan dalam kajian fikih saja. Makanya kalau asyam itu lebih kepada fikih. Waktunya dari subuh sampai maghrib aja, dan itu khusus masalah zohir. Kalau fikih kan zohir, yang kelihatan. Nggak makan, nggak minum, nggak jima, berarti fikih. Beres sudah orang kalau dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak jima, berarti sah puasanya. Cuma masalahnya ini, ketika kita tidak makan, tidak minum, dan tidak jima suami istri, apakah ketika lagi puasa enggak ngomong keburukan? Apakah enggak berbuat keburukan? Kan bisa jadi, dan enggak mustahil ketika puasa siang hari nih dari subuh sampai maghrib puasa, tapi tetap masih membicarakan keburukan orang lain.
Bahasa agama nyebutnya ghibah. Kalau orang Jawa nyebutnya ngerasani wong katanya. Ya saya ngaji jadi Jawa dulu, campur-campur bahasa jadi ini. Jadi membicarakan keburukan orang lain lagi puasa, apakah sah puasanya? Sah. Dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, sah puasanya. Tapi masih ngomongin kejelekan orang. Kan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kan gini. Kita ini kalau ngomongin kebaikan orang nggak awet. Apa nggak awet itu? Nggak bertahan. Alhamdulillah Pak Yayat, udah lama nggak ketemu, bertemu lagi ini. Ya, kita kalau membicarakan kebaikan orang biasanya nggak awet. Kita membicarakan kebaikan orang nih 10 menit paling lama. Si Anu bagus ya, begini. 10 menit udah paling lama. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain, Masya Allah, kalau bahasa saya gurih. Ngomongin kejelekan orang gurih banget. Sehingga istilah gurih, saya mau istilahkan kalau cara ngaji ilmu ushul fikih kias ini, analogi. Seperti kita dihadapkan satu piring kacang. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kacang, mau kacang rebus kek, mau kacang goreng kek, ada sepiring. Itu di piring yang isinya kacang kan macam-macam itu. Ada yang panjang, ada yang gemuk, ada yang kenceng kan gitu, macam-macam itu. Ntar lama-lama ada yang kempes, ada yang udah separoh kan gitu. Nah ketika kita makan kacang, itu biasanya kan ini bagus-bagus dulu. Ya, makan kacang nih, mau yang rebus kayak mau yang goreng kan biasanya kita makan yang bagus-bagus dulu. Gak ada yang jelek-jelek dimakan, yang bagus-bagus dulu. Yang panjang, yang kencang, yang begitu udah punya, yang utuh gitu. Ntar kalau yang bagus-bagus udah habis, kadang-kadang yang udah kempes-kempes kan itu ada kacang itu. Yang kempes kita makan juga. Kadang-kadang yang udah separoh kita makan juga. Kadang-kadang yang pahit dimakan juga. Itu aja kalau udah habis, coba kalau masih ada. Wis bodoh aja jadi ngomong, wis bodoh aja, sama aja. Membicarakan kejelekan orang lain itu gurih, nikmat, enak banget. Apalagi kalau ada orang berdua lagi ngomongin kejelekan orang, datang yang ketiga, lagi ngapain? Si Anu begini. Ditambahin sama dia. Emang dia begitu tuh. Nyamber aja ke bensin gitu. Ini namanya yang tadi saya bilang, lagi puasa ngomongin kejelekan orang lain, puasanya sah. Cuman kata Nabi, nggak ada pahala sama sekali. Cuman kita nggak kata gini, mendingan buka, udah ketahuan. Siang nih dia ngomongin kejelekan orang lain, suruh buka aja udah. Capek-capek doang, percuma. Gitu. Nah ini disebut tadi bahasa asyam. Jadi asyam itu fikih, gitu. Apakah kemaksiatan perbuatan buruk itu hanya dengan lisan? Apalagi zaman sekarang, yang namanya ghibah, yang namanya ngerasani wong itu, kalau dulu kan ketemu. Nih bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini peringatan buat kita nih. Kalau dulu ngomongin kejelekan orang kan ketemu dulu. Apa istilahnya, ngobrol bareng. Kalau sekarang nggak paham, harus ketemu. udah pakai WA, pakai apa dan sebagainya. Itu bisa jadi banyak orang itu. Gitu. Itu luar biasa. Makanya HP itu seperti gelas. HP ini sebetulnya seperti gelas. Gelas itu tinggal diisi apa? Mau diisi air putih, sehat dan menyegarkan. Maaf, kalau diisi racun, membahayakan dan bisa mematikan. Sama HP begitu juga. Kembali ke tadi. Jadi ada puasa secara zohir, secara fikih, itu enggak makan, enggak minum, enggak jima dari subuh sampai maghrib sah. Tapi ketika dia puasa membicarakan kejelekan orang lain atau memfitnah, itu cuman bahasanya capek-capek doang puasa. Makanya di dalam Al-Quran itu perintahnya asyam. Asyam itu dalam bentuk fikih, zohir. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, yang tadi saya maksud lafaz as-saum nih. Kalau lafaz as-saum itu artinya adalah puasa itu al-imsak. Puasa menahan semuanya, sekabehan semua, zohir maupun batin. Makanya nih ujung-ujungnya Ramadan, kita ibadah di bulan Ramadan harus ada target.
Di bulan Ramadan harus ada sasaran yang harus kita peroleh. Bukan hanya kita puasa secara zohir aja, bukan kita puasa secara fikih saja, akan tapi kebiasaan di bulan Ramadan yang kita enggak makan, enggak minum, enggak hubungan seksual siang hari bagi suami istri, dan enggak berbicara keburukan atau melakukan perbuatan buruk, itu kita teruskan. Kita mudawamahkan, kita istiqomahkan, kita lestarikan. Gitu. Jadi berarti kalau as-saum itu setelah maghrib pun dia enggak membicarakan keburukan orang, enggak melakukan kejahatan. Kan keburukan itu bisa melalui omongan, bisa melalui perbuatan. Nah kemarin ketika saya ada isi pengajian di daerah Melawai, Blok M, ada tanya jawab yang kaitan masalah perbuatan buruk yang enggak pakai ngomong. Kalau ghibah kan secara umum kan ngomong itu, meskipun sekarang udah pakai jari jemari. Perbuatan buruk yang tanpa ngomong banyak. Di antaranya yang saya sebutin adalah nyopet. Nyopet itu kan kagak pakai ngomong. Kalau nyopet ngomong ketahuan. Tahu-tahu perbuatan aja kan. Dia lagi puasa nyopet. Puasanya sah. Cuman nggak bakal diterima oleh Allah. Gitu. Namanya perbuatan maksiat kan, nggak pakai omongan tapi melalui perbuatan. Ini contoh doang. Saya nggak nyontohin mabok, enggak. Kalau mabok ketahuannya udah dosa, batal. Orang minum nih, mabok, ya kan double. Batal juga, dosa juga. Tapi kalau nyopet, batal sih kagak. Cuman nggak ada pahalanya udah, nggak mustajab udah tuh, gitu. Nah makanya kalau as-saum itu universal, secara umum, semua. Nggak makan, nggak minum, nggak jima, nggak berkata keburukan, nggak berbuat kemaksiatan, itu namanya as-saum. Maka kita dididik oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, itu kalau niat menyebutnya as-saum, bukan asyam. Nawaitu sauma godin, bukan nawaitu siyama godin. Itu salah satu hikmatnya, salah satu filosofisnya, perbedaan yang mendalam, sekali lagi yang mendalam nih, antara asyam dengan as-saum. Oleh karena itu di penghujung bulan Ramadan, ya kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik hidayah, diberikan kekuatan. Kita bukan hanya bisa melakukan puasa secara zohir aja, bukan melalui secara fikih saja, akan tapi juga secara batin. Ini disebut namanya zohir batin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu salah satu inti ya yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya untuk melestarikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu tadi puasa bukan hanya dalam bentuk zohir saja, bukan dalam bentuk fikih saja, akan tapi dalam batin itu sangat penting. Yang terakhir, yang menarik ini ada setiap ibadah itu ujung-ujungnya disuruh peduli. Peduli kepada siapa? Kepada fakir miskin. Makanya oleh ulama, sekali lagi saya nyebut ulama itu adalah kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semua ahlus sunnah wal jamaah, itu ciri khasnya ibadah apa aja ujung-ujungnya ada kepedulian. Termasuk, meskipun saya tidak bahas secara mendalam, secara mendetail, semua ibadah dah itu disuruh peduli kepada manusia. Termasuk nih ibadah di bulan Ramadan, itu kita disuruh peduli kepada fakir miskin. Ternyata bukan hanya kepada fakir miskin saja. Kita disuruh kepedulian, ada kepedulian untuk semua orang. Baik fakir miskin, termasuk orang kaya, termasuk, maaf nih bahasa saya, orang-orang yang sudah sangat-sangat tua, haram ya namanya, haram. Itu orang sangat tua dan lemah gitu. Itu disuruh kita peduli. Berarti intinya, ujung-ujungnya nih, ada kepedulian diartikan melalui harta, melalui tenaga, melalui ilmu, melalui pemikiran. Ini untuk mengaplikasikan kata-kata as-saum, selain daripada fikih, kemudian secara batin, kita ada kepedulian. Nah, kepedulian inilah yang bahasa ulama tadi saya bilang, Ramadan itu disebut namanya madrasah khuluqiyah. Sekali lagi, Ramadan ini nih disebut namanya madrasah khuluqiyah. Wadah penempaan masalah akhlak. Berarti kesimpulannya, kalau pengen lihat mutu kualitas ibadah seseorang, jangan lagi ibadah. Yang gak usah jauh-jauh, kita sholat nih. Kita sholat,
Mutu sholat kita bukan lagi sholat. Kalau mutu sholat kita lagi sholat, itu status untuk sah dan tidak sah aja. Wis bodoh sama aja. Ketika puasa, mutu puasanya bukan lagi puasa. Kalau lagi puasa itu taruhannya hanya sah dan tidak sah aja. Yang terakhir, haji. Orang ibadah haji itu mutu kualitasnya bukan lagi haji. Ketika lagi haji itu patokan ukuran sah dan tidak sah. Akan tetapi sekali lagi secara khusus ini ya, yang aktual puasa itu mutunya bukan lagi puasa, akan tapi selesai puasa. Ini namanya perenungan nih buat kita. Jadi pengen tahu mutu puasa kita bukan sekarang, akan tapi nanti setelah Ramadan. Makanya ciri khasnya ketika selesai Ramadan nanti, apakah kita mempunyai akhlak yang bagus, atau kita sudah mempunyai akhlak yang bagus, kita teruskan akhlak yang bagus itu. Jadi bukan lagi puasa. Kalau lagi puasa patokannya sah nggak sah doang, akan tapi mutunya kualitasnya besok kalau selesai Ramadan. Apa contohnya? Kita peduli kepada orang tua, peduli kepada masyarakat, termasuk peduli kepada tempat ibadah. Makanya ciri khasnya di tempat ibadah itu bukan hanya untuk sholat. Ini kayak masjid ini, Masjidil Haram. Jadi yang namanya masjid itu, namanya musola itu bukan untuk sholat aja, untuk universal, kegiatan apa aja, untuk sholat, ya, untuk pengajian, untuk silaturahim dan sebagainya. Itu salah satu fungsi masjid seperti itu. Makanya tadi kembali lagi, ibadah kita termasuk ibadah puasa, mutunya bukan sekarang, besok setelah Ramadan. Makanya sekali lagi kata ulama, bulan Ramadan ini wadah, tempat penempaan, pengajaran, pendidikan tentang masalah akhlak. Intinya kita sebagai anak nanti setelah Ramadan semakin berbakti, semakin berbuat baik kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup, apalagi kalau orang tua kita sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang tua kita selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita dan sebagainya. Itu kualitas puasa itu dilihat dari akhlaknya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di bulan yang mustajab, apa saja amalan kita, apa saja amal soleh kita, apa saja ibadah kita, sekali lagi semuanya dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu bersamaan kita mohon segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.